Enrique mempersembahkan gelar UCL untuk mendiang anaknya. Gelap sudah, kini Chelsea kejar Brentford. Evans resmi pensiun. Sevilla ingin boyong Morata. Napoli ikutan dekati Gyökeres. PSG berhasil memenangkan gelar Liga Champions musim 2024-2025 setelah mengalahkan Inter Milan dengan skor 5-0. Dilansir FotMob, ini jadi kemenangan paling dominan dalam sejarah Liga Champions. Segalanya dimulai dengan buruk bagi Inter karena PSG menjadi tim pertama dalam sejarah yang mencetak 2 gol dalam 20 menit pertama final Liga Champions. Inter pun tak berkutik di babak kedua. Skuad asuhan Luis Enrique kian dominan usai turun minum. Dengan gelar ini, mantan bos Barcelona itu menjadi pelatih kedua setelah Pep Guardiola yang memenangkan treble dengan 2 klub berbeda. Sekali lagi, selamat ya PSG! Kemenangan ini jadi kian haru saat melihat kaos perayaan yang digunakan Luis Enrique seusai laga. Dilansir Metro, kaos itu bukan kaos biasa. Terlihat beda karena itu hanya boleh digunakan oleh Enrique. Kaos hitam yang dipakainya ternyata menampilkan gambar putrinya Sana yang meninggal karena kanker pada 2019. Momen ini menjadi penghormatan pribadi di tengah kebahagiaan meraih prestasi tertinggi di klub. Luis Enrique dikenal sering mengenang putrinya dalam berbagai kesempatan penting. Kemenangan bersama PSG kali ini menjadi salah satu momen paling emosional dalam karir kepelatihannya. Dari Liga Champions, kita ke Liga Inggris, di mana Chelsea sedang mengatur siasat untuk menggoda pemain baru. Dilansir Sport Illustrated, setelah mendapatkan tanda tangan Liam Delap, kini The Blues sedang berusaha mendekati back Everton, Jarrad Brentford. Chelsea sebetulnya paham betul bahwa Everton akan sulit untuk melepasnya, namun mereka tetap percaya diri bisa mengunci kesepakatan dalam waktu dekat. Chelsea kabarnya tak keberatan untuk membayar angka yang diminta The Toffees 70 juta pound. Al-Hilal yang semakin nafsu untuk mendapatkan Bruno Fernandes membuat Manchester United mulai mengambil ancang-ancang. Dilansir Tribal Football, United mulai mengidentifikasi siapa yang cocok untuk menggantikan posisi Bruno. Ruben Amorim kabarnya merekomendasikan mantan anak asuhnya di Sporting CP, Pedro Goncalves. Pemain berusia 26 tahun itu jadi salah kunci di pola permainan Amorim selama di Portugal. Kabarnya Sporting belum ada niatan untuk menjual Pedro, tapi tawaran senilai 70 juta pound bisa jadi angka yang cukup untuk meluluhkan hati Sporting. Masih berhubungan dengan Manchester United, setelah meninggalkan Old Trafford, Jonny Evans menyatakan pensiun dari dunia sepak bola profesional. Penampilannya bersama United saat menghadapi Hong Kong adalah pertandingan terakhirnya. Dilansir Daily Mail, Evans memutuskan pensiun setelah membela Irlandia Utara dalam 107 penampilan dan mencetak 537 penampilan di level klub. Evans adalah bagian dari generasi terakhir United yang meraih gelar Premier League di bawah asuhan Sir Alex Ferguson. Sepanjang karirnya, Evans mengoleksi 14 trofi, termasuk 3 gelar Premier League dan 1 gelar Liga Champions. Sedangkan dari Manchester City, kabarnya klub bernuansa biru itu sudah berada di tahap akhir untuk mendapatkan bintang muda Prancis Ryan Cherki. Dilansir Goal, Pep Guardiola turun tangan langsung untuk mempercepat negosiasi. Dirinya menemui Cherki untuk menyampaikan proyek dan peran apa yang akan dimainkan sang pemain. Cherki pun setuju dengan ide tersebut. Dengan begini, City mengungguli Liverpool dan Borussia Dortmund yang juga mengincar pemain satu ini. Dari Inggris, kita bergeser ke Spanyol untuk membahas Anthony dan Real Betis. Dilansir ESPN, pemain pinjaman dari Manchester United itu baru-baru ini mengucapkan salam perpisahan yang emosional kepada klub dan para pendukungnya di Spanyol. Ia mengungkapkan bahwa kedatangannya ke Betis telah membantunya menemukan kembali kebahagiaan dalam bermain sepak bola setelah melalui masa-masa sulit sebelumnya. Kini ia akan kembali ke Manchester untuk berlibur. Meski masa pinjamannya sudah habis, Anthony masih berpeluang hengkang dari MU.
Jika Real Betis berpotensi kehilangan salah satu pemain terbaiknya musim ini, Barcelona justru akan segera kedatangan pemain baru. Mengutip cuitan Fabrizio Romano, Barca akan segera mendapatkan kiper baru musim ini. Kiper yang dimaksud adalah Joan Garcia dari Espanyol. Kabarnya diskusi Barca dengan sang pemain berjalan dengan lancar. Garcia senang dengan tawaran dan proyek yang dipresentasikan oleh pihak Barca. Kontrak jangka panjang sudah disiapkan dan Barca ingin menyegel kesepakatan secepat mungkin. Meski Real Madrid kabarnya sudah mencapai sepakat dengan bek kiri Benfica Alvaro Carreras, mereka kabarnya tetap memantau bek kiri Arsenal Miles Lewis Kelly. Dilansir Football Espana, nama Miles muncul karena dirinya masih berusia 18 tahun, tapi sudah tampil mempesona bersama Meriam London. Ia tampil sebanyak 39 kali di semua kompetisi dan mengukuhkan dirinya sebagai bek kiri utama Mikel Arteta. Arsenal yang tahu tentang ketertarikan Madrid pun sedang berusaha memagari Miles dengan kontrak baru. Masih dari Spanyol, kabarnya Alvaro Morata membuka peluang untuk kembali berkarir di La Liga musim depan. Dilansir Football Espana, ada beberapa klub Spanyol yang menjadikan Morata sebagai target di musim panas kali ini. Klub tersebut adalah Sevilla dan Getafe. Namun Sevilla jadi yang terdepan karena mereka punya ambisi lebih besar untuk bangkit dan kembali ke zona Eropa. Morata sendiri telah mengakui bahwa dirinya menyesal meninggalkan Spanyol. Musim panas kali ini kabarnya bisa jadi kesempatan untuk kembali ke tanah kelahiran. Spanyol sudah, kini kita bergeser ke Italia untuk membahas Lazio yang kabarnya sedang mencari pelatih baru. Mengutip cuitan Fabrizio Romano, Maurizio Sarri jadi kandidat utama Lazio. Dan kini negosiasi antara keduanya dalam tahap positif. Kesepakatan lisan akan segera tercapai. Kabarnya, Lazio telah menyiapkan kontrak berdurasi 2 tahun untuk sang pelatih. Tambahan 1 tahun akan diberikan jika Sarri mampu membawa klub tampil di Liga Champions musim berikutnya. AC Milan telah memberikan pengumuman resmi bahwa Massimiliano Allegri akan menjadi pelatih baru mereka musim depan. Namun Allegri kabarnya harus menjalani sanksi terlebih dahulu. Sanksi itu didapat saat dirinya masih menangani Juventus. Allegri dijatuhi hukuman larangan berada di pinggir lapangan selama 2 pertandingan Coppa Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia. Selain itu, ia harus membayar denda sekitar $5.400. Dilansir Foot Italia, karena Allegri udah keburu dipecat dulu sebelum menjalani hukuman, maka hukumannya akan dijalankan bersama Milan. Ia berarti akan absen di laga debutnya di kompetisi yang sama. Bergeser ke sang juara Serie A Napoli. Kabarnya, Antonio Conte meminta klub untuk ikut dalam bursa perebutan tanda tangan Victor Gyökeres. Dilansir Daily Star, Sporting menginginkan 67 juta pound untuk pemainnya itu. Napoli kabarnya siap menggelontorkan dana segitu karena udah janji akan mendukung proyek yang digarap oleh Conte. Ia membayangkan Gyökeres akan menjadi ujung tombak serangannya di Liga Champions musim depan. Namun mendapatkan Gyökeres bukan perkara mudah. Ada banyak klub seperti Arsenal, Manchester United, hingga Real Madrid yang memantau pemain tersebut. Setelah berkeliling Eropa, kita akan kembali ke Indonesia untuk membahas mantan klub Rafael Struijk, Brisbane Roar. Dilansir CNN Indonesia, Brisbane terancam likuidasi karena terlilit hutang yang membengkak. Ancaman likuidasi diajukan oleh kantor pajak Australia ATO. Klub tersebut digugat karena belum juga menyelesaikan utang yang telah berlangsung lama. CEO Brisbane Roar Kas Patafta mengatakan pihaknya sedang berupaya untuk menyelamatkan klub dari ancaman pembubaran. Klub telah bekerja sama dengan ITO dalam masalah ini selama beberapa waktu lalu dan memiliki rencana untuk menyelesaikannya segera, kata Patafta. Jelang menghadapi Indonesia, media China kembali cari gara-gara. Mengutip dari CNN Indonesia, media China berharap timnas China bisa mengalahkan timnas Indonesia dengan skor telak 4-0 pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Menurut laporan media China 163, China butuh lebih dari sekedar kemenangan saat melawan Indonesia. Tim asuhan Branko Ivankovic itu butuh kemenangan dengan skor telak agar tetap menjaga asa lolos ke ronde berikutnya.
Jika timnas China menang 1-0 atas Indonesia di laga tandang, maka selisih gol kedua tim akan menjadi 5. Akan sulit bagi timnas China untuk mengungguli Indonesia lewat keunggulannya selisih gol di klasemen. Tulis 163. Dutch News melaporkan bahwa John Heitinga yang musim lalu menjabat sebagai asisten pelatih di Liverpool, kabarnya tinggal selangkah lagi merampungkan kepindahannya ke Ajax Amsterdam sebagai pelatih kepala. Menurut laporan, Heitinga akan menggantikan Francesco Varioli yang memutuskan pergi di akhir musim ini. Kabarnya Heitinga juga sudah menunjuk Marcel Keizer yang saat ini tidak memiliki klub untuk menjadi asistennya di Ajax musim depan. Masih berhubungan dengan Liverpool, ada Luis Diaz yang kabarnya jadi target utama Al Nassr musim panas kali ini. Mengutip cuitan Fabrizio Romano, Al Nassr kini sedang merancang siasat untuk menggoda sang pemain agar mau berkarir di Arab Saudi. Yang jadi masalah, Al Nassr tak sendirian, karena Barcelona juga masih berada dalam antrian untuk mendapatkannya. Sampai saat ini, sang pemain belum memberikan kode apapun tentang masa depannya. Arsenal kabarnya masih berusaha untuk mendekati pemain Bayern Munchen Leroy Sané. Awalnya, pendekatan Arsenal terlihat mulus. Sang pemain terbuka untuk meninggalkan Munchen akhir musim ini. Namun, baru-baru ini Bayern Munchen bergerak. Dilansir Goal, Munchen kini mulai berdiskusi dengan pihak Sané soal perpanjangan masa kerja. Agaknya, Pini Zahavi terlihat makan malam dengan direktur olahraga Munchen Max Eberl. Kabarnya, kontrak baru sudah siap, tinggal dikaji oleh Sané. Dari Inggris, kita bergeser ke Spanyol untuk membahas pemain baru Real Madrid, Trent Alexander-Arnold. Bek asal Inggris itu identik dengan nomor punggung 66. Namun Trent kabarnya tak akan bisa memakai nomor tersebut di Real Madrid. Bukan karena nomor itu masih ada yang pakai, tapi karena peraturannya. Dilansir Talksport, TAA kabarnya diminta untuk mengubah nomor punggungnya karena La Liga hanya membolehkan pemain menggunakan nomor punggung 1-25 saja. Jumlah tersebut sesuai dengan ukuran skuad maksimum pemain yang terdaftar selama kampanye domestik. Masih dari Real Madrid, pihak klub baru saja mengumumkan kepergian pemainnya lagi. Setelah Luka Modric dan Lucas Vazquez, kini Madrid mengumumkan bahwa Jesus Vallejo hengkang dari klub. Dilansir Madrid Universal, kepergian Vallejo diumumkan setelah Madrid mengumumkan kedatangan Trent Alexander-Arnold. Vallejo telah berada di Real Madrid sejak 2015, tetapi menghabiskan separuh waktunya di klub itu dengan status pinjaman. Selama berkostum Real Madrid, Vallejo hanya tampil sebanyak 35 kali di tim utama. Namun, belum jelas kemana Vallejo akan berlabuh. Dengan semakin banyaknya klub yang meminati Anthony, Real Betis pun bergerak cepat untuk mengamankan jasanya. Dilansir Marca, pihak Betis kabarnya sudah mengatur jadwal pertemuan dengan perwakilan Manchester United minggu depan. Menurut laporan, memperpanjang masa pinjaman adalah salah satu topik yang akan dibicarakan. Namun Betis akan memperjuangkan kesepakatan permanen di musim panas ini. Bergeser ke Italia, ada kiper Atalanta Rui Patricio yang kabarnya sudah sepakat untuk gabung klub Uni Emirat Arab Al Ain. Mengutip dari cuitan Fabrizio Romano, kiper asal Portugal itu akan segera menandatangani kontrak dengan Al Ain. Kabarnya Al Ain dan Patricio menyepakati kontrak jangka pendek untuk Piala Dunia antar klub tahun 2025. Namun belum dijelaskan berapa lama durasi dari kontrak pendek tersebut, 6 bulan atau hanya untuk turnamen tersebut saja. Pemain AC Milan Joao Felix kabarnya sedang mencari jalan keluar dari San Siro. Dirinya paham bahwa ia tak akan dipermanenkan oleh Milan. Maka dari itu, kini ia sedang meminta perwakilannya untuk mencarikan klub baru. Dilansir Tribal Football, salah satu klub yang dihubungi adalah Benfica. Klub masa kecil Felix itu terbuka. Mereka tertarik untuk menyegel kesepakatan pinjaman. Namun pihak Chelsea masih memprioritaskan kesepakatan permanen. Negosiasi pun masih berlanjut dengan Felix yang sangat antusias untuk kembali ke Benfica. Kembali ke Indonesia,
Para pemain timnas Indonesia mengikuti sesi gala dinner di sela pemusatan latihan. Dilansir Suara, acara itu diketahui merupakan makan malam perayaan ulang tahun Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Menariknya, dari banyaknya pemain, Mads Hilgers terlihat jadi salah satu pemain yang paling antusias dengan acara ini. Dirinya bahkan tampil di atas panggung dan menyanyikan lagu Momere. Dalam aksinya, Hilgers terlihat lincah saat bergoyang. Ini sedikit berbeda dari kebiasaan Hilgers yang terkesan cool dan cengar-cengir doang. Masih dari kabar tim nasional, Sandy Walsh dipastikan absen membela timnas Indonesia di lanjutan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain Yokohama F. Marinos itu kabarnya belum pulih dari cedera. Dilansir Sport Detik, cedera itu didapat Sandy saat tampil di laga Marinos melawan Vissel Kobe pada pekan ke-13 C1 League 2025. Dengan begitu, kini sudah dipastikan bahwa skuad timnas Indonesia tersisa 28 pemain dari total 32 pemain yang dipanggil. Sebelum Sandy Walsh, Eliano Renders lebih dulu dipastikan absen karena menunggu kelahiran sang buah hati.